Pito patamilo milata katiki puletica, c'est pas la joie des mitocala namoule macarena. Paoletus pavo patimele, c'est pas macagusta, mamie les belles, mais la moustache et la picamucha. Moca coca pila caca pisa bella la masala, papa mama lo capi papo la gusta la rumata, che paco damila toca boca pisa la lasagna. Cala poma cabo pape la mira la polonia. Cala poma cabo pape la mira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Putri Sulistiawati Yusuf, mahasiswa dari Universitas Tadulako, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Sipil, Prodi dari Teknik Lingkungan. Pada video kali ini, kita akan membahas salah satu materi penting di mata kuliah Kimia Dasar 2, yaitu tekanan gas. Jadi, ikutin terus ya, yuk! Oke. Kita langsung saja ke materinya, yaitu tekanan gas. Nah, langsung saja kita ke bagian pertama, yaitu apa itu tekanan gas. Nah, sebelum kita mengetahui apa itu tekanan gas, kita harus tahu apa itu definisi dari tekanan. Tekanan adalah besaran fisika yang menyatakan gaya yang bekerja pada suatu permukaan persatuan luas. Tekanan menunjukkan seberapa besar gaya yang diberikan pada suatu area tertentu. Secara matematis, tekanan dirumuskan sebagai P sama dengan F per A, di mana P adalah tekanan atau Pascal yang satuannya Pascal, F sama dengan gaya yang satuannya Newton, A adalah luas permukaan yang satuannya meter persegi atau M kuadrat. Nah, tadi kan itu definisi dari tekanan. Sekarang definisi dari gas. Gas adalah salah satu dari 4 wujud zat, yaitu padat, cair, gas, dan plasma, yang memiliki sifat-sifat berikut. Pertama, bentuk dan volume tidak tetap. Gas akan mengisi seluruh ruangan wadah tempat ia berada, baik bentuk maupun volumenya. Yang kedua, partikel bergerak bebas. Partikel-partikel gas bergerak sangat cepat dan bebas ke segala arah, sehingga jaraknya relatif jauh satu sama lain. Lalu yang ketiga, mudah dimanfaatkan atau dikompresi. Karena jarak antara partikel gas cukup jauh, gas bisa ditekan agar volume menjadi lebih kecil. Nah, yang terakhir, keempat, menekan ke segala arah. Gas memberikan tekanan merata ke seluruh permukaan wadahnya. Contoh gas yaitu udara, yang mana campuran oksigen, nitrogen, dan lain-lain. Yang kedua, oksigen, O2, dan yang ketiga, karbon dioksida, CO2, dan terakhir, helium atau He. Gas sering dijelaskan dalam hukum-hukum fisika, seperti hukum Biole, hukum Charles, dan hukum gas ideal. Nah, sekarang kita masuk di pengertian tekanan gas. Tekanan gas adalah tekanan yang dihasilkan oleh partikel-partikel gas ketika mereka bergerak dan menumpuk di dinding wadahnya. Karena partikel gas bergerak bebas dan cepat ke segala arah, setiap tumpukan menghasilkan gaya, dan gabungan dari semua tumpukan ini menciptakan tekanan. Rumus tekanan gas. Jika memakai hukum ideal, tekanan gas dirumuskan sebagai berikut, yaitu P kali F sama dengan N kali R kali T, yang dimana P adalah tekanan, F sama dengan volume, N sama dengan jumlah mol gas, R sama dengan tetapan gas, T sama dengan suhu mutlak. Berikutnya, ciri-ciri tekanan gas. Yang pertama, tergantung pada suhu. Semakin tinggi suhu, partikel gas bergerak lebih cepat, semakin tekanan meningkat. Yang kedua, tergantung pada volume. Jika volume wadah diperkecil, partikel akan lebih bertumbukan, maka tekanan naik. Yang ketiga dan yang terakhir,
tergantung pada jumlah partikel atau jumlah mol gas. Semakin banyak partikel gas, maka semakin besar tekanannya. Nah, penjelasan sederhananya, bayangkan kamu mengisi balon dengan udara. Udara di dalam balon terdiri dari partikel-partikel kecil gas, seperti oksigen dan nitrogen, yang terus bergerak cepat dan bertabrakan dengan dinding balon dari dalam. Tabrakan ini menciptakan tekanan yang membuat balon mengembang. Nah, kita masuk ke bagian kedua, yaitu satuan tekanan gas. Berikut adalah beberapa satuan tekanan gas yang umum digunakan beserta hubungan konversinya. Yang pertama itu atmosfer atau ATM. Ini adalah satuan standar tekanan. 1 ATM adalah tekanan rata-rata udara di permukaan laut. Yang kedua adalah Pascal atau PA. Ini adalah satuan tekanan dalam sistem SI. 1 PA sama dengan 1 Newton per meter persegi. Karena 1 PA sangat kecil, sering digunakan kilopascal atau KPA. 1 ATM sama dengan 101,325 PA atau 1 ATM 11,3 KPA. Yang ketiga, mmHg atau milimeter air raksa, berasal dari ketinggian kolam raksa dalam barometer. 1 ATM sama dengan 760 mmHg. Nah, yang keempat, Thor, hampir sama dengan mmHg. 1 Thor sama dengan 1 mmHg. Jadi 1 ATM sama dengan 760 Thor. Lalu yang kelima, bar, digunakan dalam dunia industri dan teknik. 1 ATM sama dengan 1,013 bar. Dan yang terakhir, PSI atau pounds per square inch, satuan yang umum digunakan di Amerika Serikat, terutama dalam tekanan ban dan tekanan alat. 1 ATM sama dengan 14,7 PSI. Nah, teman-teman harus tahu konversi umum yang perlu diingat dalam satuan pada tekanan gas, yaitu yang pertama, 1 ATM sama dengan 101,325 PA. Yang kedua, 1 ATM sama dengan 101,325 KPA. Yang ketiga, 1 ATM sama dengan 760 mmHg. Yang keempat, 1 ATM sama dengan 760 Thor. Dan yang kelima, 1 ATM sama dengan 1,013 bar. Dan yang terakhir, 1 ATM sama dengan 14,7 PSI. Nah, di sini saya memberikan contoh jika kita mau mengubah satuan ke satuan yang lain. Contoh yang pertama, ubah 500 mmHg ke ATM. Gunakan rumus berikut, yaitu ATM sama dengan mmHg dibagi 700. Jadi kita kasih masuk saja nilai 500 tadi. Jadi ATM sama dengan 500 bagi 760 sama dengan 0,658 ATM. Lalu contoh yang kedua, ubah 2 ATM ke KPA. Yang mana kita harus menggunakan rumus KPA sama dengan ATM kali 101,325. KPA sama dengan 2 kali 101,325 sama dengan 202,65 KPA. Nah, contoh yang terakhir, ubah 3 bar ke PSI. Di sini kita memakai 2 langkah, yaitu langkah pertama, konversi bar ke ATM. Jadi, 1 bar sama dengan 0,9869 ATM. Jadi 3 kali 0,9869 sama dengan 2,9607 ATM. Nah, langkah yang kedua, konversi ATM ke PSI.
Jadi 2,9607 dikali dengan 14,7. Jadi hasilnya itu 43,53 PSI. Nah, kita langsung ke bagian 3-nya, konsep tekanan dalam ruangan tertutup dan terbuka. Nah, teman-teman harus tahu, tekanan gas di ruangan tertutup adalah tekanan yang dihasilkan oleh gas dalam suatu wadah atau ruangan yang tidak terhubung langsung ke udara luar. Nah, kita dapat melihat ciri-cirinya yang sebagai berikut. Tidak ada pertukaran udara atau gas dalam lingkungan luar. Yang kedua, tekanan hanya dipengaruhi oleh jumlah gas, volume ruangan, dan suhu. Contohnya, balon tertutup, kaleng aerosol, tabung gas, LPG. Nah, di sini dapat kita bisa lihat rumus yang digunakan sama dengan rumus yang tadi saya sebutkan, yang mana menggunakan rumus hukum gas ideal. Nah, di sini kita bisa ambil juga contoh kasus. Jika gas dipanaskan di tabung tertutup, maka tekanan akan meningkat karena molekul bergerak lebih cepat dan lebih sering bertumbukan dengan dindingnya. Nah, teman-teman tadi sudah mengetahui tekanan dalam ruangan tertutup itu bagaimana. Sekarang tekanan dalam ruangan terbuka. Tekanan dalam ruangan terbuka berarti ruang atau wadah terhubung langsung ke udara luar, sehingga tekanan di dalamnya akan dipengaruhi atau setara dengan tekanan atmosfer. Nah, ciri-cirinya dapat kita lihat, tekanan dalam ruangan cenderung sama dengan tekanan udara luar, atau 1 atm di permukaan laut. Nah, yang kedua, ada kemungkinan pertukaran gas atau udara. Contohnya yang dapat kita bisa ambil, gelas tanpa tutup, wadah terbuka, ember berisi air di udara bebas. Nah, di sini ada yang namanya pengukuran tekanan. Pengukuran tekanan biasanya memakai barometer atau manometer terbuka. Jika tekanan gas lebih besar dari atmosfernya, maka cairan manometernya terdorong ke sisi terbuka. Yang kedua, jika tekanan gas lebih kecil, maka cairan terdorong ke sisi tertutup. Nah, kita masuk ke bagian terakhir, hubungan tekanan dengan suhu dan volume. Hubungan antara tekanan, suhu, volume sangat penting dalam memahami perilaku gas, terutama gas ideal. Hubungan ini diperjelas dengan beberapa hukum fisika dan secara umum terangkum dalam hukum gas ideal. Nah, di sini kita bisa lihat rumus yang digunakan sama dengan rumus yang saya sebutkan tadi, yang mana P kali F sama dengan N kali R kali T, yang dimana P sama dengan tekanan gas, V sama dengan volume, N sama dengan jumlah mol gas, R sama dengan konstanta gas, T sama dengan suhu mutlak dalam Kelvin. Oke, di sini bisa kita lihat ada 3 hubungan. Yang pertama itu hubungan tekanan dengan volume dengan suhu tetap, yang memakai di hubungan ini memakai hukuman Boyle, yang dimana P berbanding kebalik dengan V jika T-nya itu tetap. Artinya, jika volume mengecil, maka tekanannya naik. Jika volumenya membesar, maka tekanannya turun. Contohnya, balon semakin ditekan, maka volumenya mengecil, maka tekanan dalam udaranya pun dalam balon akan naik. Nah, hubungan yang kedua itu hubungan tekanan dengan suhu, dengan volume tetap. Nah, di hubungan ini kita memakai hukum Gay-Lussac, yang dimana P berbanding kebalik dengan T jika V-nya itu tetap. Artinya, jika suhu dinaikkan, partikel bergerak lebih cepat, maka tekanannya akan naik. Jika suhu diturunkan, maka tekanannya akan turun. Contohnya, kaleng aerosol yang dipanaskan, tekanannya meningkat dan bisa meledak. Dan yang terakhir, hubungan volume dengan suhu, dengan tekanan tetap, yang dimana kita memakai hukum Charles, yang dimana V berbanding terbalik dengan T jika P-nya itu tetap. Artinya, jika suhu naik, maka volume gas akan membesar. Jika suhu turun, maka volume akan gas mengecil. Contohnya, balon diletakkan di kulkas, maka volume
akan menyusut karena suhu akan menurun. Nah, teman-teman bisa ambil kesimpulan umumnya dari bagian terakhir ini adalah tekanan, suhu, dan volume saling memengaruhi. Nah, naikkan suhu maka bisa menaikkan tekanan atau volume, itu pun tergantung situasinya. Lalu, kecilkan volume maka biasanya menaikkan tekanan kalau suhunya tetap. Nah, semua hubungan ini berlaku lebih akurat pada gas ideal. Nah, teman-teman, kita masuk ke sesi yang dimana kita menyaksikan animasi tentang tekanan gas. Dan ya, selamat menonton. Tekanan zat. Suatu hari, Cita sedang membantu ibu memotong buah apel. Cita hanya bisa memotong setengah bagian, sedangkan ibu berhasil memotong apel hingga terbelah menjadi 2. Kenapa pisau bisa memotong apel? Apel bisa terpotong karena adanya tekanan dari pisau. Ujung pisau dibuat runcing agar luas permukaannya kecil. Dengan begitu, tekanannya menjadi lebih besar. Jika tekanan besar, apel akan lebih mudah terpotong. Kenapa hasilnya berbeda antara Cita dan ibu ya? Ibu memberikan gaya yang lebih besar daripada Cita, sehingga tekanan pisau ibu menjadi lebih besar. Kesimpulannya, tekanan pada zat padat berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan luas permukaan. Jika gaya besar, maka tekanan juga besar. Sebaliknya, jika luas permukaan besar, tekanan justru kecil. Karena itu, tekanan dirumuskan dengan gaya dibagi luas permukaan. Tekanan bukan hanya ada pada zat padat. Zat cair juga memiliki tekanan yang disebut dengan tekanan hidrostatis. Jika sedang menyelam, semakin dalam airnya, maka tekanannya akan semakin besar. Selain kedalaman air, tekanan hidrostatis juga sebanding dengan massa jenis zat cair. Air laut memiliki massa jenis yang lebih besar daripada air tawar. Karena itu, di kedalaman yang sama, tekanan air di dalam laut akan lebih besar. Tekanan hidrostatis dirumuskan dengan massa jenis dikali percepatan gravitasi dikali kedalaman air. Suatu benda yang dicelupkan ke dalam air akan mendapatkan gaya angkat ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Hal ini sesuai dengan hukum Archimedes. Rumus gaya angkat atau Fa adalah massa jenis dikali percepatan gravitasi dikali volume benda yang tercelup. Ada 3 kondisi benda ketika berada di dalam air, yaitu mengapung, melayang, dan tenggelam. Benda akan mengapung jika gaya angkat air lebih besar daripada berat benda. Benda akan melayang jika gaya angkat air sama dengan berat benda. Dan benda akan tenggelam jika gaya angkat air lebih kecil daripada berat benda. Bagaimana kapal yang besar bisa mengapung di air? Kapal memiliki bagian lambung kapal yang berisi udara. Ukuran lambung kapal yang besar menyebabkan volume zat cair yang dipindahkan juga besar, sehingga gaya angkat air terhadap kapal menjadi besar. Selain itu, karena lambung kapal berisi udara, berat kapal menjadi lebih ringan. Karena itu, kapal bisa mengapung. Bagaimana dengan kapal selam? Kapal selam memiliki tangki pemberat yang dapat diisi dengan air atau dikosongkan. Saat kapal ingin masuk ke dalam air, tangki tersebut diisi dengan air sehingga kapal menjadi lebih berat. Sebaliknya, saat kapal ingin naik ke permukaan, tangki dikosongkan lagi sehingga kapal menjadi lebih ringan dan bisa mengapung kembali. Dalam wadah yang tertutup, tekanan zat cair akan diteruskan ke segala arah dengan besar yang sama. Hal ini sesuai dengan hukum Pascal. Berat mobil yang bisa mencapai 10.000 Newton tentu sangat berat untuk diangkat. Untuk memperkecil gaya yang dibutuhkan, maka digunakan mesin hidrolik seperti ini. Jika kita memberikan gaya dorong pada bidang 1, maka akan dihasilkan tekanan sebesar P pada zat cair. Tekanan tersebut akan diteruskan sampai bidang 2 dengan besar yang sama. Karena luas bidang 2 lebih besar, maka gaya dorong ke atas yang dihasilkan untuk mengangkat mobil menjadi berkali-kali lipat. Gas juga memiliki tekanan. Contohnya saat kamu meniup balon, gas yang kamu tiupkan akan menekan balon sehingga balon dapat mengembang. Di sekitar kita juga banyak terdapat gas yang disebut dengan udara atau atmosfer. Pada wilayah yang tinggi seperti pegunungan, tekanan udaranya justru akan lebih kecil. Bagaimana dengan tekanan gas pada ruang yang tertutup ya? Menurut hukum Boyle, tekanan gas pada ruang tertutup berbanding terbalik dengan volume, asalkan suhunya tetap. Hasil kali tekanan dan volume gas juga tetap atau konstan. Penerapan hukum Boyle dapat kita lihat pada alat pompa.
Saat kita mendorong pompa ke bawah, volume gas mengecil sehingga tekanannya menjadi lebih tinggi. Karena tekanan tinggi, gas dalam pompa bisa masuk ke dalam ban. Sebaliknya saat pompa ditarik ke atas, volume gas membesar sehingga tekanannya menjadi lebih rendah. Wah, sekarang sudah semakin paham ya apa yang dimaksud dengan tekanan. Dengan mempelajari tekanan pada berbagai zat, kita dapat merancang alat yang mempermudah pekerjaan kita. Misalnya pisau yang dibuat runcing, kapal yang bisa menyelam dan mengapung, atau alat pompa untuk ban. Nah teman-teman, terima kasih karena telah menonton sampai akhir. Sekali lagi terima kasih dan jangan lupa di like dan komen ya guys. Dan ya, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.